Halo teman-teman, selamat datang di channel Putri Novel Audio. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Episode 14. Mama Caroline bisa menebak dari perubahan ekspresi wajah Arnold. Tante salah tebak ya? Iya, Tante. Dulu waktu kuliah, saya memang sempat suka sama Caroline. Arnold akhirnya punya kesempatan untuk menceritakan kisah cintanya yang belum pernah tersampaikan pada Caroline. Dia juga menceritakan kecelakaan yang akhirnya membuat dirinya dan Mazaya menjalani pernikahan tanpa cinta. Dari cerita singkat Arnold, Mama Caroline jadi mengerti apa yang terjadi. Dia juga bersedia membantu Arnold untuk mendekati Caroline, tapi dengan syarat laki-laki itu harus mendapatkan surat putusan perceraian dengan Mazaya, baru boleh mendekati Caroline. Sebelum kembali ke hotel untuk melanjutkan negosiasi besok, Arnold menemui Caroline yang saat ini berada di toko milik Keanu. Laki-laki itu semakin bersemangat mendekati Caroline saat melihat kedekatan gadis pujaannya itu dengan Keanu. "Oh, ini toh serba barang-barang dan makanan khas Indonesia?" tanya Arnold yang langsung menghampiri Caroline. "Iya, Tuan, ada yang bisa kami bantu?" sambut Keanu dengan ramah. Di sini ada corong nggak?" tanya Arnold yang tiba-tiba teringat dengan cara memasak Caroline saat masih berada di tubuh Mazaya. Wanita itu selalu menyebut keahliannya itu berkat sebuah benda bernama corong kuning yang selalu menjadi andalannya. Keanu dan Caroline saling berpandangan. Rupanya, kedua orang itu memikirkan hal yang sama. Untuk apa di Amerika ini, seorang laki-laki membutuhkan corong? Namun, karena toko milik Keanu itu terbilang lengkap, laki-laki itu pun meminta Arnold untuk menunggu dan segera mengambilkannya. "Mau jualan es dawet di sini?" tanya Caroline berusaha tersenyum ramah, meski nada bicaranya terdengar jelas tengah menghina Arnold. "Mau bikin ikan rasa tempe?" jawab Arnold dengan santai, juga dengan senyum dan kedipan mata yang membuat Caroline mengernyitkan kening. Setelah mendapatkan apa yang dia inginkan, yaitu sebuah corong berwarna merah yang sebenarnya beda warna dengan rahasia Caroline, Arnold pun pergi dari tempat itu. "Keanu, kamu pernah dengar nggak? Ada orang masak ikan rasa tempe?" tanya Caroline yang mendadak kesal sekaligus penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Arnold padanya. Arnold akhirnya menyelesaikan urusannya di Amerika. Sebelum pulang, laki-laki itu ingin menghadiahi sesuatu untuk Caroline. Dia masih berusaha membuat Caroline mengingatnya walaupun Arnold tak punya banyak waktu. Dengan membawa kotak yang dihias rapi layaknya kado spesial, Arnold menghampiri Caroline di tokonya. Tentu saja Caroline merasa heran, sedangkan ibunya tampak biasa saja bahkan terkesan memberi jalan untuk Arnold mengungkapkan perasaannya. "Caroline, ini buat kamu, tapi, sebelumnya, aku mau ajak kamu jalan sebentar. Kamu mau nggak?" tanya Arnold sembari menyodorkan hadiah yang sudah dia siapkan. Kening Caroline berkerut mendengar pertanyaan bernada ajakan yang Arnold lontarkan. Mamanya yang terlihat antusias sedikit mendorong tubuh Caroline dan mau tak mau membuat wanita itu menerima ajakan Arnold. Laki-laki yang tak lama lagi akan menyandang status duda itu pun tersenyum senang dan mengajak Caroline untuk pergi. Dia berjanji pada diri sendiri akan mengungkapkan perasaannya pada Caroline yang selama ini dia pendam sendiri. Mereka tidak pergi jauh, hanya berjalan santai di tepi jalan yang tak cukup ramai. Matahari yang mulai turun menemani Caroline dan Arnold yang sejak tadi saling diam. "Carol, aku mau jujur sama kamu," kata Arnold setelah ragu-ragu untuk membuka obrolan. Ada apa?" tanya Caroline yang masih terlihat cuek. "Sebenarnya, aku udah punya perasaan sama kamu jauh sebelum aku menikah dengan Mazaya. Waktu kita masih sama-sama di kampus, aku terlambat bilang kalau aku sebenarnya suka sama kamu. Dan kamu keduluan sama yang lain," jelas Arnold. Caroline diam 1000 bahasa. Ia mencoba mencerna apa yang dimaksudkan Arnold dengan berkata demikian. "Kita punya beberapa kenangan yang kamu lupakan. Mungkin,
dengan hadiah yang aku kasih tadi, kamu bisa berusaha ingat. Mazaya juga sudah jelaskan semuanya. Cuma, aku minta, kalau kamu bisa ingat aku dan mau terima perasaanku, tolong hubungi aku. Aku akan tetap nunggu jawaban kamu, sambil menyelesaikan masalah perusahaan. Caroline sama sekali tidak mengerti apa yang Arnold maksud. Dia tidak ingat kenangan apa yang pernah Caroline ukir bersama Arnold. Kalau aku nggak ingat, gimana? Tanya Caroline kemudian. Arnold menundukkan kepala sejenak dan akhirnya kembali menatap Caroline dengan senyum mengembang. Kalau kamu nggak ingat, berarti itu emang takdir terbaik kita. Artinya, Tuhan yang mengatur itu dan itulah takdir yang harus kita jalani. Aku akan tetap menemui kamu, dan terus berharap menjadi jodoh kamu sampai aku yakin ada orang yang tepat yang mencintai kamu sama seperti aku mencintai kamu, jawab Arnold panjang lebar. Setelah pertemuan singkatnya dengan Arnold, Caroline harus mengucapkan selamat tinggal pada laki-laki itu. Dia membuka hadiah yang Arnold berikan sebelum mengungkapkan apa yang selama ini menjadi perasaannya. Mama Caroline pun turut penasaran dengan hadiah yang Arnold berikan untuk putrinya. Saat tangan Caroline berhasil menyingkirkan bungkus kado yang cantik itu dan memperlihatkan isinya, Mama Caroline hanya bisa melongo dan mengerutkan kening. Corong ini emang beda warna, tapi aku harap kamu bisa mengingatnya lewat foto-foto ini, ucap Mama Caroline yang dengan lantang membaca tulisan tangan Arnold. Mama apaan sih? Kepo banget, sahut Caroline tak terima dan kemudian menyembunyikan kado miliknya. Enggak kok, cuma ngintip dikit aja, balas sang ibu yang kemudian melarikan diri meski hatinya masih sangat penasaran. Caroline menyimpan hadiahnya dan saat malam tiba, dia kembali membuka itu. Beberapa lembar foto hasil masakan yang menurutnya cukup aneh, tapi itu juga terasa tidak asing. Entah apa tujuan Arnold mengirimkan hadiah itu, Caroline masih belum bisa menerka-nerka. 6 bulan telah berlalu semenjak pertemuan terakhir Arnold dan Caroline di Amerika. Selama itu pula, Arnold hanya bisa menunggu karena Caroline tak jua memberinya kabar. Apa Carol benar-benar gak ingat aku ya? Ini sudah 6 bulan dan dia masih saja belum hubungi aku, gumam Arnold sembari menatap nanar pada kalender duduk di mejanya. Sementara itu, di kamarnya, Caroline baru akan tidur dan mengamati kotak hadiah pemberian Arnold yang masih disimpannya. Apa kamu masih menungguku, bandit? Aku udah ingat sekarang, tapi aku nggak mau dicap sebagai alasan perceraianmu dengan Mazaya. Lagi pula, saat itu aku sudah bersalah karena mencintai suami orang, batin Caroline sebelum menyimpan kembali kotak hadiah pemberian Arnold. Wanita itu mengembuskan napas dengan kasar. Apakah aku harus mulai membuka hati untuk pria lain, atau membiarkanmu mencariku kembali? Arnold sudah menunggu selama 6 bulan, tapi Caroline tak jua memberinya kepastian. Arnold pikir, Caroline tidak mengingatnya lagi meskipun dia sudah memberikan corong sebagai usaha agar wanita itu mengingatnya. Perusahaan Arnold kini juga telah stabil dan kesehatan sang kakek juga sudah mulai membaik. Sudah saatnya laki-laki tampan dengan status duda itu menemui gadis impiannya, Caroline. Tuan, apa Anda akan ke Amerika dalam waktu dekat? Tanya Dion yang saat ini tengah menemani Arnold bekerja lembur. Asisten Arnold itu tentu tahu bahwa bosnya tengah mengurus visa ke Amerika. Hal itu membuat Dion curiga jika Arnold akan menemui Caroline di sana. Kamu asisten paling kepo sepertinya. Memangnya salah kalau aku usaha biar bisa menikah lagi? Mazaya aja udah mau nikah juga. Masa hubungan aku sama Caroline gak ada kemajuan sama sekali? Gerutu mantan suami Mazaya itu. Dion sedikit memundurkan tubuh, menjauh dari Arnold yang mungkin saja akan terbawa emosi. Maaf, Tuan, ucapnya yang disertai helaan napas panjang. Padahal, Dion hanya bertanya untuk basa-basi, tapi sepertinya Arnold terlalu sensitif. Kosongkan jadwalku seminggu ke depan. Setelah ini, aku mau ada urusan pribadi. Tugas kamu awasi perusahaan ya,
perintah Arnold yang tak akan mungkin bisa dibantah oleh sang asisten. "Baik, Tuan," jawab Dion sembari menundukkan kepala. Arnold melirik asistennya itu dan mulai mencari gara-gara. "Kamu lagi cosplay jadi robot?" Sontak saja hal itu membuat kening Dion berkerut. Namun, untuk membantah perkataan Arnold, laki-laki itu tak punya nyali tinggi. "Robot ini punya informasi penting soal Nona Caroline," ucap Dion yang kemudian membereskan berkasnya dan membungkuk sebelum akhirnya berbalik badan. "Rasakan, Tuan, memangnya enak kalau dibikin penasaran terus begini?" "Informasi penting apa, Yon?" teriak Arnold karena saat ini asistennya itu sudah mencapai pintu tanpa menjelaskan apa-apa padanya. "Dasar asisten sial," gumamnya dengan tangan terkepal menahan kesal yang tak bisa diluapkan. Arnold akhirnya telah tiba di Amerika. Dia melihat toko milik Caroline yang telah berkembang lebih baik. Diam-diam, dia sendiri ikut mempromosikan gerai pakaian khas milik gadis pujaannya itu. Dengan perasaan yang sedikit gugup, Arnold menemui Caroline di tokonya. Dia berharap setelah memberi waktu yang cukup lama itu, Caroline akan kembali mengingat masa-masa di saat dia bertransmigrasi ke dalam tubuh Mazaya dan berpura-pura menjadi istrinya. Begitu pintu terbuka, Arnold mengedarkan pandangan mencari sosok Caroline yang sudah sangat dia rindukan. Sayangnya, wanita itu tak ada di sana. Namun, rasa kecewa Arnold tak terlalu besar karena Mama Caroline muncul menemuinya. Pak Arnold," sapa Mama Caroline dengan wajah sumringah yang terlihat ramah. Arnold menunduk hormat kemudian menyalami ibu dari wanita yang dicintainya itu. "Apa kabar, Tante?" Mama Caroline mengajak Arnold untuk duduk dan ngobrol bersama. Wanita itu tampak antusias menyambut laki-laki yang memenuhi kriteria menantu idamannya. Apalagi, sekarang Arnold sudah resmi menyandang status duda rasa perjaka. Di saat keduanya asyik mengobrol, Caroline muncul membawa beberapa makanan yang ternyata hasil dari kreasi masakannya sendiri. Dia cukup terkejut waktu melihat kehadiran Arnold yang dia pikir sudah menyerah dan melupakannya. "Dia datang, untuk apa? Apa dia masih mengharapkanku?" Batin Caroline yang kian merasakan debaran di dadanya semakin kencang. Caroline sudah mengingat semuanya. Ingatan tentang Arnold juga semua kenangan saat menjadi Mazaya, semuanya telah kembali. Namun, untuk mengakui semuanya, dia masih punya harga diri untuk tidak mengakui perasaannya pada suami orang. "Sayang, kamu masak apa? Pak Arnold sudah menunggu kamu dari tadi." "Untuk apa? Ada keperluan apa?" tanya Caroline dengan kening berkerut. "Aku mau lamar kerja part-time di sini. Apa boleh?" Caroline mengerutkan kening saat mendengar keinginan Arnold untuk bekerja paruh waktu di toko miliknya. Ini sangat tidak masuk akal bagi Caroline karena yang dia tahu Arnold adalah seorang pengusaha yang sukses dan kaya. Lalu, untuk apa dia melamar pekerjaan paruh waktu di toko kecil yang tidak sebanding dengan milik laki-laki itu? Awalnya, Caroline menolak mentah-mentah, tapi berkat bujuk rayu Arnold yang didukung penuh oleh ibu Caroline sendiri, akhirnya wanita itu pun kalah. Dia pun menerima Arnold sebagai karyawan sementara. Setelah melamar pekerjaan dan diterima, Arnold langsung bekerja dan saat ini dia sudah bersiap untuk pulang bersama Caroline. "Aku antar ke apartemen kamu ya," seru Arnold saat menemani Caroline menutup toko. Caroline menggeleng kuat, niatnya ingin menjauh dari Arnold, tapi malah semesta yang membuat mereka semakin dekat. "Aku bisa pulang sendiri, biasanya juga aku pulang sendiri, kok," tolaknya. Namun, hal itu sama sekali tidak membuat Arnold menyerah. Pria itu merebut kunci mobil Caroline dan langsung masuk begitu saja di bagian kemudi. Tentu saja hal itu membuat Caroline geleng-geleng kepala. Bisa-bisanya ada seorang laki-laki yang menjadi anak buahnya bertindak sesuka hati mengambil alih mobilnya. Dengan wajah bersungut, Caroline memasuki mobilnya dan menatap laki-laki menyebalkan itu. "Emang dasar ya, kamu tuh nyebelin banget, dasar bandit arogan." "Dek,
Kata-kata yang Caroline ucapkan membuat jantung Arnold berhenti berdetak untuk beberapa detik. Laki-laki itu sangat jelas mengingat panggilan yang selalu diucapkan Caroline untuknya saat wanita itu berperan sebagai Mazaya. Caroline sendiri tampak terkejut dengan apa yang diucapkannya tanpa sadar. Dia menutup mulut rapat-rapat dan mengalihkan pandangan dari Arnold. Dalam hati ia sangat berharap agar Arnold tak menyadari ucapannya tadi. Sayangnya, ini adalah momen yang sangat ditunggu-tunggu oleh Arnold. Tentu saja dia tidak bisa melepaskannya begitu saja. Bandit ya aku sangat tahu itu kamu, kata Arnold dengan senyum mengembang sempurna. Caroline memejamkan mata. Rahasianya selama ini memasuki tubuh istri yang culun akan segera terbongkar. Kamu salah dengar, bantah Caroline. Dia berusaha menutupi rasa gugupnya dengan bersikap galak dan bicara dengan nada tinggi. Aku nggak salah dengar, Mazaya. Mendengar Arnold memanggilnya dengan nama mantan istri laki-laki itu, Caroline pun menoleh dan kini pandangan mata mereka saling beradu. Caroline yang pernah jadi Mazaya istriku, apa kamu sudah bisa mengingatku dengan baik sekarang? Tanya Arnold yang sangat berharap kali ini Caroline tak akan menghindarinya lagi. Maksud kamu apa sih? Kamu lagi halu? Caroline bertanya balik. Ekspresi wajahnya tampak ragu-ragu. Caroline sendiri merasa bimbang. Di sisi lain, dia memang menyukai Arnold, tapi sisi lain dirinya masih sangat menghargai Mazaya. Nggak halu kok, aku ingat. Itu panggilan kesayangan kamu setelah kecelakaan dan masuk ke tubuh Mazaya. Bahkan, setelah kalian kembali ke tubuh kalian, Mazaya asli nggak pernah panggil aku seperti itu, jelas Arnold sembari memegangi tangan Caroline. Caroline, aku tahu semuanya. Mazaya sudah cerita kalau takdir yang membuat kamu memasuki tubuhnya. Kamu yang suka masak dengan resep aneh. Kamu yang keras kepala dan suka marah-marahi aku. Kamu yang suka habisin uang aku buat ke salon, shopping. Itu kamu, Carol, kamu yang aku cintai sejak awal. Wanita itu hanya diam membisu. Tak bisa menyangkal dengan kata-kata lagi. Sepertinya, memang dia harus mengakui semuanya. Carol lihat aku, bilang kalau aku salah sangka, bilang kalau itu bukan kamu, kata Arnold dengan tatapan memohon. Caroline menarik napas pelan dan akhirnya menatap Arnold dengan serius. Ya, itu aku, sekarang kamu tahu, kan? Kamu mau apa sekarang? Arnold mengukir senyum penuh kemenangan usai mendengar pengakuan dari Caroline. Ini adalah hal yang sejak lama dia tunggu-tunggu, dan kini tinggal menunggu pengakuan tentang perasaan wanita itu padanya. Benar dugaanku, kamu yang selama ini aku cintai. Memang cinta nggak pernah salah untuk mengenali tempatnya, ucap Arnold yang kemudian menyalakan mesin mobil dengan senyum mengembang sempurna di wajah tampannya. Kita akan menikah setelah mendapat restu dari mama kamu. Mata Caroline membulat sempurna usai mendengar pengakuan mengejutkan yang dilontarkan oleh Arnold barusan. Bisa-bisanya laki-laki yang telah menyabotase mobilnya itu mengajaknya menikah tanpa melakukan atau mengucapkan kata-kata romantis. Kenapa bisa begitu? Memang siapa yang mau nikah sama kamu? Tanya Caroline dengan nada bicara sedikit tinggi dari sebelumnya. Arnold tak peduli. Dia tahu bahwa Caroline mencintainya dan wanita itu kesulitan mengakui perasaannya. Yang terpenting sekarang adalah meminta restu dari ibu wanita yang dicintainya itu agar Arnold dan Caroline bisa segera menikah dan menjadi pasangan suami istri. Bandit, kamu mau bawa aku kemana? Teriak Caroline saat menyadari bahwa Arnold semakin kencang melajukan mobilnya. Arnold melirik wanita cantik di sebelahnya yang kini menatapnya dengan sinis. Dia mengukir senyum dan terus melajukan mobil itu ke rumah Caroline. Sepanjang perjalanan yang memakan waktu hampir 20 menit, Caroline terus mengoceh dan mengomeli Arnold. Namun, bukannya merasa risih, laki-laki itu justru merasa sangat senang bisa mendengar suara Caroline yang sangat cerewet dan dia rindukan. Pulang, sayang. Balas Arnold dengan suara yang begitu lembut. Caroline mengangkat satu sudut bibirnya, menciptakan ekspresi wajah malas dengan mencebikkan bibir.
Sayang kepalamu tuh. Akhirnya, setelah melalui perjalanan yang penuh dengan suara berisik Caroline, mereka pun sampai di rumah Caroline. Keduanya disambut oleh wanita yang telah bersekongkol dengan Arnold itu untuk menjodohkan keduanya. Di rumah itu, Arnold membantu Caroline dan mamanya yang tengah menyiapkan hidangan untuk makan malam. Diam-diam Arnold tersenyum saat mendapati corong merah pemberiannya yang masih tersimpan rapi di sana. "Tante, Carol, kalian apa tidak berniat kembali lagi? Apa kalian sudah sangat nyaman tinggal di sini?" tanya Arnold saat mereka akan memulai makan malam. Wanita bernama Sela yang merupakan ibu kandung dari Caroline itu menatap sang putri. Dia juga ingin mendengar jawaban dari putrinya itu karena dia pikir tinggal di Amerika hanya untuk sementara sampai luka Caroline yang diselingkuhi tunangannya sembuh. "Tante sih terserah Carol saja. Tapi, kalau memang jodoh Caroline orang sana, sepertinya itu juga bukan ide buruk untuk kembali," jawab Mama Caroline. Caroline berdehem dan tak mau menjawab pertanyaan Arnold itu. Dia masih sangat kesal dengan Arnold yang tadi bersikap semena-mena padanya. "Kalau saya yang menikahi Caroline dan membawanya kembali, apa Tante akan mengizinkan?" tanya Arnold berterus terang. Sontak saja pertanyaan Arnold itu membuat Caroline yang sedang minum jadi tersedak karena kaget. Dia tidak menyangka jika Arnold akan bersikap terus terang seperti ini. "Saya sudah 6 bulan menjadi duda. Saya dan mantan istri juga berpisah dengan baik-baik, bahkan dia sudah akan menikah. Jadi, saya rasa ini juga sudah waktunya untuk saya memulai rumah tangga yang baru. Kalau jodoh, saya harap Caroline yang akan menjadi istri saya." Caroline benar-benar kehabisan kata-kata. Dia sama sekali tidak menyangka jika Mazaya dan Arnold benar-benar berakhir. Bukankah tujuan alam semesta membuat jiwanya masuk ke dalam tubuh Mazaya agar mereka bisa mempertahankan pernikahan? "Bukan," seru laki-laki yang membuat perhatian Caroline tertuju padanya. "Tujuan transmigrasi kamu adalah menyadarkan Arnold dan dirimu sendiri tentang perasaan kalian. Juga, untuk membuat Arnold berhenti melakukan hal buruk pada Mazaya." Caroline memicingkan mata kala sesosok makhluk yang dulu sangat dia kenal muncul secara tiba-tiba. Rupa laki-laki bernama Raffaello itu memang sangat mirip dengan Keanu, tapi tetap saja Caroline bisa membedakan keduanya. Raffaello tersenyum mengejek setelah sekian lama membiarkan Caroline dan Mazaya menyelesaikan masalah mereka sendiri. Kini malaikat tampan itu kembali datang untuk memastikan semua berbahagia. Melihat laki-laki itu tersenyum tanpa dosa, ingin sekali rasanya Caroline mencubit pipinya, atau menjewer telinga yang sudah membuatnya kesusahan itu. Namun, Caroline sadar betul bahwa saat ini Raffaello tak bisa dilihat orang lain selain dirinya. Tante sih, menyerahkan semuanya sama Caroline. Kalau memang dia bersedia, Tante ngikut aja. Suara sang ibu membuat konsentrasi Caroline kini terpecah. Dia baru sadar bahwa Arnold sejak tadi membahas keinginannya untuk menjadi suami Caroline. "Aku nggak mau punya suami yang temperamen. Aku dengar, kamu dulu sering menyiksa Mazaya. Mungkin saja itu menjadi alasan utama perpisahan kalian," sahut Caroline. Sontak saja fakta yang baru saja diungkap putrinya itu membuat kening Mama Sela berkerut. Ibu kandung Caroline itu baru mengetahui fakta tentang sifat temperamen Arnold. Jika memang itu benar, bukankah kemungkinan laki-laki itu akan melakukan hal yang sama pada putrinya? "Menyiksa, maksudnya KDRT?" tanya Mama Caroline dengan sikap waspada. Arnold menelan ludah dengan susah payah. Dia tahu cepat atau lambat keluarga Caroline pasti akan tahu. Dan kesalahan masa lalunya itu hanya mereka yang berhak menentukan apakah akan menerima atau tidak. Sebenarnya, itu memang kesalahan terbesar yang pernah saya lakukan pada Mazaya. Saya sangat salah dan saya menyesali semua itu. Arnold mulai menceritakan permasalahan awalnya dengan Mazaya. Saat dia mulai berpikir bahwa Mazaya hanya ingin mendapatkan hartanya dengan memanfaatkan kematian sang ayah. Arnold sangat menyesali semua itu bahkan setelah berpisah dengan Mazaya.
Tak hanya tentang kesalahan masa lalunya saja yang Arnold ceritakan, laki-laki itu juga menceritakan alasan perpisahannya dengan Mazaya yang ingin memulai hidup baru dengan laki-laki lain. Sekarang, saya sudah mengakui semuanya, Tante. Tidak ada lagi yang saya sembunyikan dari kalian. Saya akan menerima kalaupun Carol masih menolak saya karena alasan ini. Mama Caroline memperhatikan sang putri yang juga tengah diam memikirkan semuanya. Semua manusia itu punya kesalahan, dan banyak di antara mereka yang memiliki masa lalu buruk. Tapi, semua orang juga punya kesempatan kedua untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik, seru Raffaello yang kemudian menghilang dengan senyum yang menawan. Mama Caroline menepuk pundak putrinya. Kamu berhak menentukan pilihanmu sendiri, sayang. Kalau kamu merasa Arnold tidak akan berubah dari kesalahan masa lalunya, kamu bisa menolaknya dengan baik-baik. Tapi, kalau kamu percaya dengan manusia yang bertaubat, maafkanlah dia dan mulai kebahagiaan kalian sendiri. Bersambung dulu ya teman-teman.